semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas salah satu tema yang akan menjadi pembahasan di video kali ini. Let's go! Nah, kali ini kita akan membahas intelijensi. Mungkin dari kalian sudah nggak asing dengan kata intelijensi. Apa sih kira-kira intelijensi itu? Di sini akan dibahas secara singkat biar kalian tahu apa itu intelijensi. Nah, apa sih itu intelijensi? Intelijensi adalah suatu kecerdasan dan kemampuan mental untuk belajar, memahami, dan memecahkan masalah serta beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Di dalam intelijensi sendiri mencakup beberapa hal. Yang pertama, kemampuan berpikir logis. Yang kedua, ada kreatif. Yang ketiga, kemampuan sosial. Dan intelijensi sering diukur melalui tes IQ. Nah, kira-kira apa sih tujuannya dari tes intelijensi? Yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan di sini dijelaskan adalah menentukan bakat dan minat atau kesulitan siswa dalam menghadapi pembelajaran yang diperoleh. Yang kedua adalah perkembangan anak. Dalam hal ini, tes intelijensi dapat mengetahui berbagai hambatan yang dilalui oleh seorang anak. Ketiga adalah klinis. Di sini, tes intelijensi dapat mengetahui loh apakah kita mengalami gangguan psikis atau tidak. Yang keempat adalah industri. Dalam tes intelijensi ini, bisa mengetahui loh apakah kamu bisa naik jabatan atau tidak. Dan menentukan posisi kamu, kira-kira layak yang mana ya kalau aku dipekerjakan. Nah, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis intelijensi. Di dalam intelijensi sendiri terdapat 8 jenis loh. Apa saja sih? Yuk kita bahas. Pertama adalah intelijensi verbal linguistik. Intelijensi ini berkaitan dengan kecerdasan yang berhubungan dengan aspek bahasa. Contohnya adalah membaca dan menulis. Yang kedua adalah intelijensi logikal matematik. Kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan berpikir ilmiah. Contoh-contohnya ya, hal-hal yang berhubungan dengan angka dan simbol. Yang ketiga adalah intelijensi visual spasial. Kecerdasan yang berhubungan dengan tingkat visual seseorang termasuk seni dan kemampuan navigasi. Contoh untuk menggambar, melukis, atau membaca peta. Yang keempat adalah intelijensi kinestetik tubuh. Nah, kecerdasan atau kemampuan seseorang dalam menggunakan anggota tubuhnya untuk mengekspresikan emosi atau perasaan. Contohnya, menari dan olahraga. Yang kelima adalah intelijensi ritme musikal. Intelijensi ini kemampuan untuk memahami, menciptakan, dan bereaksi terhadap pola musik dan ritme. Contohnya, ada pemahaman pola musik dan ketepatan mengetuk. Keenam adalah intelijensi intrapersonal. Kemampuan untuk memahami diri sendiri termasuk emosi yang ada dalam diri kita, motivasi dan tujuan pribadi. Contohnya nih, pengelolaan stres dan refleksi diri. Yang ketujuh adalah intelijensi interpersonal. Kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain, contohnya komunikasi yang efektif dan empati. Yang terakhir adalah intelijensi emosional. Intelijensi ini adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan juga orang lain. Contohnya adalah kesadaran diri dan pengelolaan emosi. Contoh tes intelijensi terbagi jadi 3. Yang pertama diperuntukkan untuk anak-anak, yang kedua diperuntukkan oleh remaja sampai dewasa, dan yang ketiga diperuntukkan oleh tunarungu. Yang pertama, contoh tes intelijensi untuk anak-anak. Tes intelijensi untuk anak-anak bisa tes Binet, WISC, WPPSI, CPM, CFIT skala 1 dan 2, dan Tiki Dasar. Yang kedua, contoh tes intelijensi yang diperuntukkan untuk remaja sampai orang dewasa, contohnya Tiki Menengah, CFIT skala 3, dan lainnya. Yang ketiga adalah tes intelijensi yang diperuntukkan oleh tunarungu. Nah, contohnya adalah tes SON. Itu dia beberapa contoh tes intelijensi. Dan yang terakhir akan kita bahas dan highlight di dalam suatu tema, pasti akan ada
aspeknya. Nah, kira-kira apa sih aspek dari tes intelijensi atau intelijensi itu sendiri? Aspek intelijensi terbagi 3. Yang pertama, memusatkan pikiran pada masalah. Yang kedua, melakukan adaptasi. Yang ketiga, melakukan kritik. Itu dia hal-hal yang berkaitan dengan intelijensi. Semoga dengan video singkat ini teman-teman bisa teredukasi. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan yang lainnya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Bye bye.